Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Anul Hasan. Saya adalah mahasiswa D3 Keperawatan Stikes Muhammadiyah Ciamis. Tujuannya dibuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu KMB, tentang praktek pemasangan infus. Langsung saja ke pembahasan. Yang pertama adalah tahap prainteraksi. Nah, di dalam tahap prainteraksi ini yang kita lakukan yang pertama kita memverifikasi data sebelumnya. Kemudian kita menyiapkan alat. Dan alat-alat yang tersebut antara lain yang pertama sarung tangan steril, yang kedua selang infus sesuai dengan kebutuhan antara makro dan mikro. Yang ketiga cairan parenteral atau cairan infus sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat jarum IP sesuai dengan ukuran. Yang kelima kapas alkohol. Yang keenam desinfektan. Yang ketujuh tourniquet. Yang kedelapan perlak. Yang kesembilan bengkok. Yang kesepuluh plester. Yang kesebelas kasa steril. Nah, jika alat-alatnya sudah rapi, maka kita masuk ke tahap orientasi. Nah, di dalam tahap orientasi ini kita mendatangi pasien terlebih dahulu dan mengucapkan salam. Kemudian kita menjelaskan tujuan dan setelah itu kita menanyakan kesiapan pasien. Setelah itu kita masuk ke tahap kerja. Nah, di dalam tahap kerja ini kita mulai memberikan tindakan. Tindakan yang pertama yang kita lakukan adalah yang pertama kita menyiapkan cairan infus. Setelah itu kita masukkan selang infus ke dalam botol infus. Nah, yang kedua, setelah selang infus dan botol infus terpasang, maka kita gantungkan botol infus pada standar infus. Kemudian, yang ketiga, isi selang infus sampai tidak ada gelembung udara. Yang keempat, atur posisi pasien senyaman mungkin dan tentukan pena yang akan ditusuk. Yang kelima, jika sudah ditemukan lokasi penusukan, maka pasang perlak. Yang keenam, setelah itu mulai pasang tourniquet, kira-kira 5 cm dari daerah penusukan. Yang ketujuh, mulai bersihkan daerah penusukan memakai kapas yang sudah dicampur alkohol tadi atau desinfektan dengan cara melingkar atau satu usapan. Yang kedelapan, mempertahankan pena supaya saat penusukan tidak berubah posisi. Yang kesembilan, setelah itu kita mulai menusuk secara perlahan. Setelah masuk sebagian kira-kira 0,5 cm pada suntikan, kita mulai cabut jarum perlahan-lahan. Yang kita masukkan hanyalah selang kecilnya. Kemudian yang ke-10, setelah masuk, maka kita lakukan fiksasi sementara agar tidak lepas. Yang ke-11, lepaskan tourniquet. Kemudian yang ke-12, mulai sambungkan intravena dengan selang infus. Yang ke-13, alirkan cairan infus, memastikan benar-benar masuk. Yang ke-14, jika sudah benar-benar masuk, maka lakukan fiksasi menggunakan plester. Kemudian yang ke-15, setelah itu, maka kita atur tetesan infus sesuai dengan kebutuhan. Nah, dalam tahap kerja ini sudah selesai, maka kita masuk ke tahap terminasi. Nah, di dalam tahap terminasi ini yang kita lakukan yang ke-16, kemudian kita mengevaluasi semua tindakan tersebut. Kemudian masuk ke tahap 17. Maka kita pamit ke pasien, kemudian kita ucapkan salam. Ke-18 kita membereskan alat-alat, dan ke-19 kita mencuci tangan. Dan yang terakhir, jika semua tindakan sudah selesai, maka kita dokumentasikan mulai dari waktu, tanggal, dan hari. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.